Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dengan bismillah lisan bersyukur. Alhamdulillah kita bersyukur. Adat dan cara sudah teratur. Hidup gayu raya penuh. Pada yang hormat Bapak Kepala Kejaksaan Tinggi beserta jajaran, Bapak Wali Kota Dr. Syarif Fasa. Beliau ini menurut saya adalah wali kota yang berhasil. Ada dua di mata saya. Pertama, beliau sempat menghilangkan citra buruk Jambi, yaitu memberantas atau menghapus lokasi pelacuran. Tapi sayang barangkali Pak, pahalanya tidak ada dari Bapak, dari Allah, terkecuali di surga. Yang kedua, saya melihat di kota Jambi, dulu dari rumah saya sekitar Simpang Ribo Pasar itu 1 jam lebih. Sekarang saya tempuh 15 menit atau 10 menit. Maka saya bilang, kalau ada orang yang mengatakan Pak Wali Kota tidak berhasil, mungkin orang itu sakit mata. Kemudian kepada Pak Kejari yang terhormat, kebetulan saya diminta untuk bicara di sini tentang memaparkan hukum adat Jambi yang berkaitan dengan restoratif justice. Mohon maaf Pak, bicara mengenai hukum adat ini, saya kalau bisa sampai nanti malam pun tidak habis-habis. Saya ini 48 tahun mengadakan penelitian tentang hukum adat Jambi. Saya berani mengatakan tidak ada hukum adat di Indonesia ini. Indonesia ini ada 19 wilayah hukum adat yang sudah dipetakan oleh Bapak Hukum Adat Profesor Dr. Peter Master Kolenhoven. Itu 19. Tapi tidak ada hukum adat di Indonesia ini yang sistematis ilmiah selain dari hukum adat Melayu Jambi. Saya berani buktikan secara ilmiah itu, tapi bukan sini tempatnya. Tidak ada waktu bagi saya. Pada hari ini diresmikan rumah restoratif justice. Barangkali bagi orang adat Jambi ini sesuatu yang baru Bapak. Tapi bagi saya yang mantan hakim, mantan ketua pengadilan negeri, tidak lama jadi hakim, juga ada sebentar jadi hakim, kira-kira 33 tahun saja. Kemudian menjadi ketua pengadilan negeri di luar Jambi, di Maros 4 tahun, di Curug 4 tahun, lalu pensiun dengan gelar hakim utama 4E. Restoratif justice itu Pak, itu bagi saya pribadi sebagai mantan hakim dan sebagai peneliti hukum adat, itu bukan sesuatu yang baru. Karena putusan peradilan adat semuanya adalah restoratif justice.
Karena semenjak tahun 1842 Masehi, ketika rapat adat yang ketiga, karena rapat adat itu ada 4 kali Pak. Pertama rapat besar adat di Sultan menyatukan adat dengan syarat. Yang kedua rapat adat di Divisi Laut Kerinci menyatukan Unang dengan Teliti. Yang ketiga rapat adat di 1882 itu orang kita sudah dijajah oleh Belanda. Nah, disitulah akhirnya restoratif justice kita. Karena pada rapat ini diputuskan, pertama, orang adat atau hakim adat tidak boleh mengadili perbuatan pidana atau tindak pidana, tetapi mengadili akibat dari perbuatan pidana. Yang kedua, orang hakim adat tidak boleh menjatuhkan hukum badan pada intim ristak. Itu sudah dihapus dengan Undang-Undang Nomor 1 DRT 51, ditulis dalam pasal 1. Lalu yang ada adalah hakim peradilan perdamaian adat yang oleh Undang-Undang Nomor 6 2014 diterjemahkan dengan sidang peradilan perdamaian perkara adat. Setiap putusan itulah yang disebut dengan restoratif justice. Mari saya ambil contoh Bapak. Di Jambi ini kami sudah membentuk gubalan di kota Jambi ini di Kelurahan Talang Bakung Bapak. Kelurahan Talang Bakung itu sudah kami beri gelar, lurahnya sudah kami beri gelar, hakim-hakim adatnya, malah ada anggota polisi yang ikut serta di dalamnya. Lalu mereka menyelesaikan perkara, bersidang, lalu diputuskan secara damai. Orang yang bersalah terima, masyarakat terima. Akhirnya uang yang diserahkan, yang uang denda adat ini mereka bangun jalan. Demikian juga yang terjadi di Kelurahan Rantau Badak, Tanjung Barat. Mereka kami lantik, kami beri gelar di Balang ke-7 dan perempatnya. Lalu mereka menyelesaikan perkara. Akhirnya mereka dipanggil polisi. Tapi setelah mereka jelaskan, akhirnya polisi mengatakan bekerja sama dengan Balang Perempat dan 7. Dan anggota Debalang diberi jaket dan diberi borgol, begitu, tanda dukungan dari mereka, dan mereka di bawah binaan kepolisian. Debalang Perempat yang kami bangun, Debalang Perempat dan 7 ini itu di tingkat provinsi ada 7 Debalang Pak, di tingkat kota kabupaten ada 7, di tingkat kecamatan ada 7, di tingkat kelurahan dan desa ada 7. Kalaulah seandainya Debalang Perempat ini sampai ke desa-desa, ada 13.000 Debalang Perempat dan 7. Itulah polisi adat, itulah penegak restoratif justice ini. Artinya apa? Debalang Perempat dan 7 ini adalah mitra dari pihak kejaksaan, adalah mitra dari kepolisian. Saya berharap ke depan, entah itu melalui perda, entah itu melalui apa, atau saya, kalau bisa setiap tindak pidana, setiap kejahatan, setiap cangkang bumi, kata orang adat, pembuat pelaku kejahatan itu namanya dalam adat Jambi cangkang bumi Pak, itu diselesaikan secara hukum adat. Bapak-bapak para hadirin yang saya muliakan, adat baik bahasa syarat mengatur adat lemah kaya, berniat baik
kita bergerak. Gerak itu Allah yang meridhoi. Betung ditanam, rakyat menebang. Menjadi sukat padi masak. Untung aman, rakyat berpegang. Dijamin adu adat persenisara. Orang Jambi bukan kayu karena emas, bukan kenyang karena makan, bukan tampan karena ruko, bukan kuat karena suku, bukan bangga karena bangsa, bukan mulia karena pandai. Tetapi orang Jambi kayu diadat dengan pusako, kenyang dia undang dengan teliti, tampan dia budi dengan basuh, kuat karena bersatu, batuah karena sekato, bangga karena memegang adat dan syarat yang dipakai. Begitu Bapak. Bapak adik para hadirin yang saya muliakan, ada semacam pendapat yang masyarakat mengatakan hukum adat itu bukan hukum positif. Sementara saya mantan hakim 33 tahun di Mahkamah Agung mengatakan hukum positif. Ini yang jadi permasalahan, Bapak. Hukum positif itu ialah hukum yang berlaku di tengah masyarakat, bukan soal tertulis dan tidak tertulis. Ada hukum yang tidak tertulis, yang sudah tertulis tidak berlaku lagi. Undang-Undang Dasar RIS tidak berlaku, Undang Nomor 3 Tahun 71 tentang korupsi tidak berlaku, dan dicabut. Nah, hukum adat itu adalah hukum positif, berlaku di tengah masyarakat. Kalau bapak-bapak ini berpendapat sama dengan pendapat orang yang sangat keliru, bapak-bapak saya laporkan kepada Kapolda, bapak bisa masuk penjara. Karena bapak menyunat, karena bapak yang laki-laki di rumah. Itu jelas-jelas melanggar pasal 351 KUHP. Tanya Pak kalian. Melukai, menganiaya anak. Jelas. Tapi kenapa bapak tidak ditangkap? Karena hukum positif. Pembagian harta di kampung juga seperti itu. Tidak sah kalau memang tidak hukum positif, tapi dibagi. Yang betina dapat banyak orang Jambi, yang betina dapat harta berat, yang jantan dapat harta ringan. Sah di pengadilan. Kalau ditutup sah, diakui oleh pengadilan. Itu namanya hukum positif. Nah, persoalannya di dalam undang-undang. Karena hukum adat ada dua cara Pak mengadili. Pertama, diadili oleh hakim adat, seperti yang dijelaskan oleh ketua kota tadi. Hakim adat itu menurut aturan yang disebut dalam pasal 130 IS, pasal 3 RO, pasal 161 Undang-Undang 21 DRT 51, pasal 18 Undang-Undang Dasar 45 ayat 2. Harusnya hakim adat itu ketua sidangnya adalah pemangku adat, bukan ketua alam. Lam baru lahir 1975, sedangkan hukum pidana adat Jambi itu lahir pada tahun 1502 Masehi, teruji 450 tahun lebih. Nah, kemudian anggota lidnya, hakim adatnya harus orang Gedang. Apa yang dikatakan orang Gedang dalam bahasa Jambi? Orang Gedang itu ialah orang yang diberi gelar adat. Itulah beda antara tokoh adat dengan tokoh masyarakat. Walaupun bergelar profesor, doktor, kalau tidak ada gelar adat, di dalam adat kecil menamu Gedang bergelar. Kalau tidak ada gelar, berarti bukan orang Gedang. Kalau orang tidak bergelar, berarti orang kecil tidak boleh menjadi hakim adat. Itu aturannya sebenarnya. Tapi Allah bisu karena biasu barangkali terbawa-bawa arus. Itulah yang sebenarnya. Kemudian hukum adat Jambi itu ada 9. Jadi di atasnya ada namanya kunci undang, sumber hukum. Kemudian ada hukum dasar adat yang 4. Lalu dibagi pada hukum adat yang 97. Hukum perorangan, hukum paikatan, hukum perkawinan, hukum waris, hukum tanah, rimba dan air. Kemudian undang radio,
Undang Kampung, Undang Lari Jaju, dan Undang 20. Undang 20 itulah hukum pidana adat, Bapak. Kalau negara kita mengenal KUHP, orang Jambi mengenal Undang 20 pasal, Bapak. Tapi 20 pasal itu sebagai sifat daripada hukum adat adalah sifatnya elastis. Lebih luas dari KUHP yang 569 pasal itu dibandingkan dengan yang 20 pasal Undang 20. Menurut 20 pasal, tapi kayak karet itu. Ada kasus, ada perempuan telanjang, lalu di fotonya sendiri, lalu disebarkannya sendiri. Bagaimana hukumnya dalam adat? Ini kalau orang yang tidak memahami Undang 20 sesuai dengan kaidah adat bahasa di syarat bahasa di kita Allah, syarat mengatur adat memakai lolos orang ini. Tapi dalam adat bisa dihukum dengan Undang 20. Pidana adat itu cuma 10 pasal. Pasal pertama dimulai dari tikam gunung samusaka mencari keturunannya. Nah, itulah soalnya, Pak. Jadi kalau ini kita laksanakan, insya Allah restoratif justice itu akan terlaksana. Bapak-bapak yang saya hormati, hukum pidana adat putusan akhirnya adalah restoratif justice. Tinggal cara yang berbeda yang ditempuh oleh Pak Kajari dengan Pak Kapolda barangkali berbeda dengan hukum adat. Dalam hukum adat banyak seluk-beluknya, itu saja. Barangkali itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya karena saya datang hari ini sebagai orang adat, tapi dari Debalang Berpat Gedang Bertujuh. Debalang Berpat Gedang Bertujuh ini anak yatim, Bapak. Anak yatim piatu, membuat apa saja harus iuran, tidak punya kantor sampai hari ini. Saya tidak tahulah ke depan bagaimana caranya, tapi kami bertekad untuk menegakkan hukum adat Jambi melalui Debalang Berpat Gedang Bertujuh ini. Kemudian akhirnya saya ucapkan selamat kepada Bapak Kejari yang telah membuat rumah restoratif justice. Sudah saya paparkan segalonan dape, sebaris tak lupa, setitik dah hilang. Ko adonan talindung diberi daun, tinggal dihunut bakal lamu. Bukan memelau pani beleku, bukan bakwa mandi bakumpai. Kok kurang syukur ditutup, kok apa syukur dikir dituran, kok kurang syukur disisip, kok bungkuk syukur dirusna, syukur lebih panjang kita puhliba, alam kekamam menyudahi. Tamat kaji kitab dilingkup, tamat gayun pedang diletak, hikayat habis sengkito sudah, sah samo delujo, kata samo diampang. Terserah kepada ombak dan basabung, angin dan bapuhun, di situ sisik tulang bertabung yang tinggal untuk dan pandai. Inti air bisa batau orang sekapal jadi temenung dalam kelam ilok belampu. Nan setitik jadikan laut, nan sekepal jadikan gunung. Alam terkembang jadi guru, balam terbang ke mokok itu. Padi sulit apa dimakan, alam terkembang jadi guru. Bumi dan langit ada di dalam. Yang benar dari Allah yang Maha Kuasa, yang salah adalah dari saya Muhtar Agus Oleh Esa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amanatkan oleh Debalang Berpat Gedang Bertujuh untuk hasil penelitian 48 tahun dan buku panduan Debalang Berpat Gedang Bertujuh mulai Jambi. Umbuh Sigi suntik gading dalam itu dengan misi menggunakan hukum adat Melayu Jambi di pucuk Jambi 9 murah, 9 pucuk hukum adat, 9 rahasia dilindungkan Sang Pencipta agar masyarakat Jambi tertib, aman, damai, sopan, santun, beradab, taat hukum adat dan berakhlak yang mulia sesuai dengan adat Basendi, syarat Basendi kita bulat untuk menuju hidup jaya